G-Friends, bicara mengenai TKI atau Tenaga Kerja Indonesia hampir selalu identik dengan kata kekerasan. Dan pemberitaan mengenai TKI, khususnya wanita yang menjadi korban kekerasan di negara tempat mereka bekerja, selalu saja muncul ke permukaan. Mulai dari pelecehan seksual, gaji yang tidak dibayarkan, sampai ancaman hukuman mati karena berbagai sebab. Belum lagi masalah yang harus dihadapi oleh para pekerja sebelum mereka berangkat ke negara tujuan. Bahkan menurut data dari Migrant Care, kasus terbanyak yang dihadapi oleh para TKI adalah deportasi dan sebagian besar dialami oleh pekerja di Malaysia. Lantas apa saja sebenarnya yang melatar belakangi masalah tersebut dan seperti apa solusinya? Selanjutnya dalam G24 Karya untuk semua golongan. G-Friends, kalau kita cermati lagi kasus-kasus yang menimpa TKI, terlihat jelas bahwa sebagian besar adalah kasus yang terjadi pada TKW atau tenaga kerja wanita. Mereka adalah yang bekerja pada sektor informal dan jarang banget kita dengar kasus yang menimpa TKI sektor formal. Sebagai perbandingan, sebagian besar TKI yang bekerja di sektor formal sebagai tenaga perawat itu relatif tidak menerima perlakuan seperti yang dialami oleh TKW yang bekerja sebagai ART di Arab Saudi atau Malaysia. Berita terbaru tentang nasib TKI di luar negeri datang dari negara Kamboja. Sejumlah TKI yang bekerja di Kamboja diiming-iming gaji besar, tapi faktanya mereka justru mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, dipukuli hingga disetrum. Kemudian paspornya ada yang dibakar. Dan ironisnya, mereka dipekerjakan selama 16 jam dalam sehari. Hal ini langsung menjadi pembahasan penting para legislator. Christina Aryani selaku anggota DPR RI Komisi 1 dari Partai Golkar mendorong seluruh pihak untuk lindungi TKI dan segera mencari solusi atas masalah yang tak kunjung henti. Kemarin saya juga sempat bicara sama Dirjen Aptika Kemenkominfo. Ini kan bermula dari rekrutmen melalui iklan-iklan bekerja di Indonesia, merekrut orang Indonesia, dibawa ke Kamboja, disekap, disuruh menipu orang Indonesia lagi, judi online, investasi online, dan lain-lain. Jadi Dirjen Aptika siap membantu Kemlu untuk men-take down iklan-iklan yang ada itu, tapi ya harus ada koordinasi. Saya masih tunggu nih, jadi gimana modelnya kita mesti melakukan ini, tolong teman-teman Kemlu beri kabar ke saya. Dan kemarin juga di Raker BIN, kami juga angkat pada BIN agar segera memulai menjalin hubungan dengan counterpart intelijen di sana. Karena ini pasti sudah melibatkan banyak pihak ya, karena kan masukan ke kami itu begitu sampai di airport, mereka nggak lewat imigrasi, mereka lewat pintu khusus untuk keluar. Jadi banyak yang terlibat di sini. Jadi Kemlu, ya saya nggak maulah Kemlu dengan anggaran yang terbatas itu kerjaannya hanya mulangin orang aja gitu. Dari total jumlah TKI yang bekerja di luar negeri, sekitar 65% diantaranya adalah pekerja sektor informal, seperti buruh bangunan, buruh kebun, dan juga ART yang didominasi oleh perempuan. Dan bagi banyak perempuan yang kurang mampu secara ekonomi, menganggap bahwa menjadi TKW merupakan salah satu jalan keluar dari masalah yang tengah mereka hadapi. Hal ini menunjukkan terjadinya feminisasi kemiskinan, yaitu sebuah kenyataan bahwa sebagian besar angka kemiskinan diisi oleh kaum perempuan. Jadi nggak heran ya kalau setiap tahun ada saja peningkatan jumlah TKW yang bekerja di luar negeri. Tapi meskipun masalah TKI ini jadi masalah yang kompleks ya, karena banyaknya faktor yang saling berkaitan satu sama lain, pemerintah tidak seharusnya mengabaikan aspek perlindungan terhadap TKI tersebut. Karena mau tidak mau, kita harus terima fakta kalau TKI ini adalah salah satu devisa negara. Oke G-Friends, itulah informasi G24 Karya untuk semua golongan.